Assalamualaikum, apa kabar anak-anakku? Berjumpa kembali dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki materi baru untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial ini. Hari ini kita mulai masuk ke aspek IPAS yang keempat, yaitu energi dan perubahannya. Tapi sebelum kita mengetahui apa itu energi, terlebih dahulu mari kita pelajari gaya dan usaha. Yang tentunya materi gaya dan usaha ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya ketika kalian belajar di SMP. Yuk kita bahas kembali tentang gaya dan usaha ini. Dari ilustrasi gambar tersebut, pernahkah kalian memperhatikan ketika ada batu melesat dari ketapel, bola bergerak, sepeda tiba-tiba berhenti, berubah posisi, berubah bentuk? Apa yang menyebabkan semua itu? Betul, semua itu terjadi karena adanya sebuah gaya. Mengapa demikian? Karena gaya merupakan suatu kekuatan berupa tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang ada dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau kedudukan, bisa bergerak, berhenti, serta berubah bentuk. Gambar tersebut menunjukkan seseorang sedang mendorong meja dan menarik meja. Apa yang diberikan oleh orang tersebut terhadap meja? Orang tersebut memberikan gaya terhadap meja. Pernahkah kalian bermain plastisin? Saat kita menekan plastisin dengan kedua tangan kita, maka kita sedang memberikan gaya pada plastisin tersebut. Bentuk plastisin juga sesuai dengan gaya yang kita berikan, sehingga plastisin bisa berbentuk pipi, bulat, atau bentuk lainnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Saat kita mendorong meja, maka meja akan berubah posisi dari posisi semula. Berubahnya posisi meja tersebut disebabkan karena gaya yang kita berikan, sehingga dalam hal ini gaya dapat mengubah posisi benda. Saat bermain voli, kita melihat bahwa bola voli bergerak sesuai dengan arah pukulan pemain voli. Jika dipukul ke kanan, bola voli akan menuju ke kanan dan begitu pun sebaliknya. Dari kondisi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya pukulan dari tangan pemain dapat menyebabkan gerak bola voli berubah arah. Maka dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kita dapat simpulkan bahwa gaya adalah cara untuk membuat benda bergerak ataupun berhenti. Mendorong mobil merupakan gaya dengan harapan mobil akan berpindah. Lalu, apa perbedaan antara gaya dengan usaha? Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Jika kita perhatikan gambar, arah gaya yang bekerja pada benda searah dengan arah perpindahannya. Karena pengaruh gaya sebesar F, maka benda akan berpindah sejauh S. Besarnya kerja atau usaha yang bekerja pada benda dapat ditentukan dengan persamaan berikut. W sama dengan F dikalikan S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Jika arah gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut terhadap arah perpindahannya, maka untuk menentukan besar kerja atau usahanya tidak dapat langsung menggunakan persamaan seperti tadi, yaitu W sama dengan F dikali S. Tetapi besarnya gaya yang menyebabkan benda berpindah sejauh S adalah komponen F pada arah mendatar atau arah perpindahan S, yaitu F cos theta. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut.
Benda yang dikenai gaya sebesar F yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah mendatar, besar gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah adalah komponen gaya F, yaitu F cos theta. Selanjutnya, untuk menentukan kerja atau usaha pada benda, dapat kita gunakan persamaan berikut. W sama dengan F cos theta dikalikan S, di mana W merupakan kerja atau usaha, satuannya Joule, F cos theta merupakan gaya efektif, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan, satuannya meter. Tidak hanya pada bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Sehingga secara matematis, usaha pada bidang miring dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan M dikalikan G sin theta dikalikan S, di mana M merupakan massa, satuannya kilogram, dan G merupakan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan S merupakan perpindahan, satuannya meter. Untuk lebih memahami tentang gaya dan usaha, yuk kita simak contoh soal berikut. Suatu gaya F sebesar 20 Newton bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut ini. Berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? A. 16.000 Joule, B. 1.600 Joule, C. 160 Joule, D. 16 Joule, dan E 1,6 Joule. Dari soal di atas, maka kita dapat menjawab dengan terlebih dahulu menentukan komponen yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui berdasarkan soal, gaya sebesar 20 Newton dan perpindahannya sebesar 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Yang ditanyakan pada soal adalah usaha. Nah, karena pada soal tersebut, gaya yang bekerja pada benda searah dan tidak membentuk sudut, maka ketika menjawab, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F dikalikan S, yaitu hasilnya 16 Joule. Maka dari soal tersebut, jawabannya adalah D. Usaha yang dilakukan gaya agar berpindah sejauh 80 cm adalah 16 Joule. Contoh soal berikutnya, coba kalian perhatikan gambar pada soal. Seseorang menarik kereta kecil dengan gaya 30 Newton. Kereta bergerak sejauh 5 meter. Sudut antara arah gerak dan gaya adalah 45 derajat. Berapakah usaha yang dialami oleh kereta kecil tersebut? Nah, karena benda yang dikenai gaya sebesar F yang arahnya membentuk sudut theta terhadap arah mendatar, maka besar gaya yang menyebabkan benda tersebut berpindah adalah komponen gaya F, yaitu F cos theta. Selanjutnya, untuk menentukan kerja atau usaha pada benda, dapat kita gunakan persamaan W sama dengan F cos theta dikalikan dengan perpindahannya. Jadi jawaban untuk soal tersebut adalah usahanya sebesar 106 Joule. Berikutnya adalah contoh soal gaya yang bekerja pada bidang miring. Sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada bidang miring dengan sudut 30 derajat. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan benda bergeser sejauh 3 meter ke arah bawah, maka besarnya gaya yang dilakukan benda tersebut adalah... Nah, terlebih dahulu untuk menyelesaikan soal ini,
Kita ketahui dahulu komponen-komponen yang diketahui pada soal, yaitu ada massa sebesar 20 kilogram, kemudian sudut yang dibentuknya ada sekitar 30 derajat, lalu gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan perpindahannya sebesar 3 meter. Maka karena ini adalah gaya yang bekerja pada bidang miring, sehingga untuk menentukan besarnya usaha kita gunakan rumus W sama dengan mg sin alfa dikalikan perpindahan, sehingga kita peroleh usahanya yaitu sebesar 300 Joule. Nah, bagaimana anak-anakku? Mudah bukan belajar tentang gaya dan usaha ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya yang akan membahas tentang energi dan perubahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.